Oke guys, kali ini kita akan mengomentari beritanya, akan ngebahas tentang kasus utang piutang yang berujung ke tindakan kriminal yang sangat sadis. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pelaku perampokan sadis yang telah mengakibatkan seorang bocah meninggal dunia hingga ibunya mengalami kondisi kritis saat ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra. Berikut ini. Kurun waktu kurang dari 1x24 jam, kami tim dari Polres beserta dengan tim Jatan Ras Ditkrim Polda Jawa Tengah telah berhasil mengungkap terduga pelaku dari peristiwa tersebut. Untuk pelaku kami berhasil amankan tadi subuh itu di wilayah Kabupaten Kudus. Itu ya, ditangkapnya dini hari itu ya. Nah pemirsa, bagaimana sesungguhnya sudut pandang dari kriminolog terkait dengan kasus ini? Kami akan hadirkan perbincangannya. Bersama kami sudah ada Luki Nur Hadianto selaku kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Luki. Tentunya ini menjadi perhatian khusus karena ada perampokan sadis yang bahkan mengakibatkan seorang bocah ini meninggal dunia. Dari sudut pandang kriminolog ini sendiri, jadi kasihan tuh bocahnya tuh, nggak tahu apa-apa, harus menerima akibatnya. 2025 ini adalah saat kemudian jika memang ini adalah asal muasalnya terkait dengan utang piutang, maka ini sudah kesekian kalinya orang yang kemudian memiliki piutang itu menjadi korbannya. Yang kedua yang bisa kita lihat berikutnya adalah ternyata manifestasi dari piutang itu tidak hanya sekedar terkait dengan ekonomi, tapi di sana melekat sensitivitas, di sana melekat emosional, bahkan harga diri dari orang-orang yang memang seharusnya bisa melakukan kewajibannya kepada orang-orang yang memberikan piutang tersebut. Yang ketiga tentu bisa kita pahami saat kemudian ini terekskalasi, maka jiwa-jiwa pelaku ini menjadikan sikap impulsivitas, Mbak. Jadi saat kemudian dia menjadikan amarah dia, terus kemudian sikap emosi dia sebagai salah satu bentuk manifestasi dari permasalahan ekonomi kepada orang lain, maka ini salah satu bentuk orang-orang tidak memiliki lagi posisi yang keduanya. Dia tidak lagi memiliki satu barrier atau kemudian penahan-penahan dalam konteks keluarga ataupun dalam konteks sosial. Yang ketiga, maka orang-orang ini akan menjadikan kekerasan-kekerasan atau kemudian tindakan dia terguided untuk bisa melakukan daripada korban atau kemudian orang-orang yang melekat kepada diri korban itu sebagai target berikutnya. Maka bisa kita pastikan kejadian serupa bisa jadi kemudian bisa menstimulus orang lain untuk melakukannya dan kemudian menciptakan satu kemasyarakatan yang harusnya bisa dipertanyakan. Dan yang menjadi menarik adalah bahwa pelaku ini seringkali adalah orang yang memang dikenal dekat, begitu Mas Luki. Ya, memang dalam konteks Jadi kayak hutang piutang tuh kayak memberikan kekuasaan gitu terhadap orang yang memberikan hutang gitu kan, seolah-olah karena dia kan tadi berhutang itu karena misalnya hutangnya mungkin besar, masalah ekonomi, sehingga seolah-olah dia tuh punya kekuasaan untuk bertindak seenaknya kepada orang yang menghutangi, yang berhutangnya gitu ya. Jadi yang berhutang ini memiliki kayak direndahkan atau disiksa, diintimidasi dan sebagainya, dan orang yang punya hutang ini itu mereka nggak punya kekuatan untuk melawan karena ya tadi, karena mereka punya hutang tersebut ya. Jadi ini nggak boleh dibolehkan sama hukum, gara-gara ya kalau misalnya kayak gitu berarti sifatnya kayak perbudakan ataupun penghilangan kekuasaan dari hak pribadi gitu ya. Orang kan punya hak untuk membela dirinya, untuk punya dignitas atau punya harga diri. Nah harga diri inilah yang harus dihormati oleh satu sama lain. Jadi nggak boleh tuh gara-gara hutang kita bisa merendahkan orang lainnya gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Sesama manusia kita mungkin saling membantu, tapi jangan sampai kita merendahkan satu sama lain. 70% secara umum gitu ya studi yang mengatakan seperti itu seringkali dilakukan oleh orang terdekat. Alasannya seringkali dilandasi oleh sesuatu yang mungkin dianggap hal sederhana atau bahkan sepele, seperti mohon maaf misalnya permasalahan hutang atau kemudian sikap impulsivitas karena terlukai harga dirinya, atau bahkan yang ketiga dia merasa terusik, aktivitas dia terganggu oleh aktivitas dengan orang lain tersebut. Jadi ketiga aspek ini yang melandasi orang-orang tertentu tidak memiliki lagi batasan untuk bisa mengendalikan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kemudian targetnya tidak lagi menyasar target utama dalam hal ini adalah anggota keluarganya, maka sangat disayangkan irisan yang berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan ini, kohesi sosial tersebut sudah mulai luntur di sana. Jadi orang-orang ini menjadikan bagaimana reaksi dari sosial tersebut bukan suatu hal yang bisa membentengi dirinya lagi. Yang kedua adalah bisa kita pastikan dan kemudian terkonfirmasi gitu ya. Orang-orang terdekat ini seringkali menjadi aspek yang melukai orang terdekatnya sendiri. Jadi mereka tidak memandang bahwa kedekatan, apakah kekerabatan, kekeluargaan atau kemudian hubungan rukun tetangga seperti itu sebagai sesuatu yang bisa dihargai. Karena mereka sudah berada pada tataran untuk memenuhi egonya dan kemudian mereka merasa terusik secara emosional. Bahkan berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian, pelaku ini mengaku bahwa memang sudah berniat untuk melakukan tindak kejahatannya itu yang bahkan membuat seorang bocah meninggal dunia. Ya, ini yang kemudian perlu didalami ya, dan kita juga mengapresiasi gitu ya dari Kapolres Boyolali seperti tadi sudah 1x24 jam kemudian ditangkap dan kemudian sudah mengetahui motifnya. Yang kemudian bisa digarisbawahi adalah saat kemudian ceria ini muncul, maka tentu dia sudah mengkalkulasikan sesuatu. Jadi saat dia melakukan sesuatu, mereka sudah menghitung. Jadi kita bisa gradasikan atas dasar 3 aspek. Yang pertama adalah surveillance. Jadi saat kemudian surveillance ini dia mengawasi titik terlemah dari korban. Aktivitas kemudian dilakukan siang hari, terus kemudian saat orang-orang mungkin lalai gitu atau kemudian titik waspada juga rendah, maka ini adalah waktu-waktu paling rentan korban itu menjadi target dari kejahatan. Yang kedua dari segi waktu, dari saya sampaikan, siang hari adalah waktu di mana orang-orang itu berada pada peak kelelahan dan kemudian dia mentransisikan aktivitas saat kemudian mereka ingin beristirahat. Jadi pada titik inilah orang-orang tertentu gitu, apakah kemudian ibu rumah tangga atau kemudian para pekerja, itu rentan menjadi target dari kejahatan. Yang ketiga tentu dia sudah mengkalkulasikan escapingnya. Jadi saat kemudian dia memetakan baik dari segi lokasi dan kemudian dari segi waktu, maka dia sudah mulai memetakan kalkulasi risikonya. Sejauh mana dia bisa melarikan diri dan aktivitas apa saja yang bisa mengaburkan jejak-jejak yang kemudian mengarah kepada dirinya tersebut. Karena kan kalau kita lihat dari jadi kan itu kayak pembunuhan berencana karena udah merencanakan tuh dari awalnya bagaimana
terus saat eksekusinya sampai saat melarikan diri. Berarti kan udah ada perencanaan di sana ya, nggak tiba-tiba muncul spontan untuk ngebunuh ataupun menghabisi korbannya gitu ya. Jadi ini udah ada perencanaan dari si pelaku ini gitu ya, dari motifnya tuh kan. Pelik. Kita ketahui betul bagaimana posisi dari korban ini menagih hutang, tapi kita juga memahami bahwa dalam himpitan ekonomi mungkin tidak bisa untuk mewujudkan hal tersebut. Namun yang menjadi permasalahan yang mendasar adalah ekonomi ini seringkali menjadi motif seseorang untuk bertindak kriminal. Ya memang seperti apa namanya si malakama seperti itu ya. Saat kemudian kita tidak bisa mencari solusi, apakah memang dalam lingkungan tersebut permasalahannya itu hanya sekedar ekonomi saja, atau kita tidak bisa kemudian memetakan sejauh mana relasi yang kemudian terjadi di antara pelaku dengan korban itu pertama. Sehingga permasalahan ekonomi seringkali menjadi guidance orang-orang untuk bisa melakukan kejahatan agar dapat apakah kemudian bisa mendapatkan feedback tertentu. Tapi dalam konteks ini saat kemudian dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, maka lebih didominasi rasa dendam, rasa emosional yang mereka tidak padanya. Karena tidak ada barang yang kemudian secara berharga hilang, terus kemudian bahkan mohon maaf misalnya anak menjadi korban dari kejahatan tersebut dengan secara sadis ya. Yang kedua, permasalahan ekonomi seharusnya bisa menjadi pemetaan dalam konteks kemasyarakatan, terutama ini dilakukan di daerah yang memang pedesaan seperti itu ya. Maka tentu keberadaan komunitas, apakah memang komunitas yang meminjam atau kemudian rukun tetangga yang seharusnya bisa meningkatkan keguyuban, itu harusnya bisa menjadi salah satu bentuk upaya untuk bisa mengkontrol dari tindakan-tindakan yang memang mengarah kejahatan. Yang ketiga adalah dalam konteks ini maka perlu digarisbawahi juga keberadaan masyarakat yang memang seharusnya gitu ya berada pada lingkungan pekerjaan yang kurang lebih sama, aktivitas yang seharusnya menjadi sama, maka telah terjadi satu gapping di sini dalam konteks bagaimana kemudian relasi sosial itu menjadi salah satu celah untuk dapat melakukan aksi kriminalitas. Ya, berbicara mengenai relasi sosial ini, apa yang sesungguhnya membuat pelaku ini akhirnya berani? Apakah lingkungan ini juga menjadi salah satu faktornya? Ya tentu dalam konteks ini lingkungan itu perlu ada kalkulasinya. Yang pertama adalah gradasi pertama saat kemudian lingkungan ini sangat guyup terus kemudian bisa memberikan solusi, maka seharusnya hal seperti ini bisa mulai ditengahi atau kemudian memiliki aspek-aspek mediasi yang bisa dilakukan oleh para tokoh masyarakat setempat. Yang kedua dalam konteks lingkungan ini maka kita bisa lihat relasi yang terjadi antara kemudian pelaku dengan korban dalam konteks kriminologis mungkin ini tidak hanya sekali dua kali seperti itu karena dalam konteks kronologis waktunya ini dilakukan awal istri misalnya dalam hal ini adalah korban itu melakukan penagihan 1 minggu sebelum atau kemudian beberapa hari sebelumnya. Dan saat kemudian ada waktu kurang lebih jeda, kurang lebih 7 hari atau kemudian 6 hari, inilah orang-orang tersebut melakukan kalkulasi tertentu untuk bisa melampiaskan secara ekonomi. Yang ketiga tentu bisa kita lihat terjadinya apakah memang ini ada satu permasalahan kohesi sosial yang memang menjadi rendah atau di satu sisi jangan-jangan memang pelaku yang kemudian mengasingkan diri karena memang merasa dia teralienasikan, memiliki himpitan secara ekonomi. Baik, apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin saat ini berada di posisi korban yang takut menjadi korban hingga akhirnya terjadi kriminalitas bahkan sampai menagih hutang malah justru menjadi nyawanya terancam? Ya tentu dalam konteks ini kepada para korban itu menjadi satu hal yang menjadi sulit ya karena dia memiliki satu bentuk properti seperti itu yang kemudian delegasikan secara tanggung jawab kepada pihak lain. Maka yang bisa dilakukan yang pertama adalah menjadikan perjanjian hutang ini menjadi satu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Apakah memang melalui mediasi atau kemudian ada pihak-pihak yang mengetahui mulai dari tingkat RT atau kemudian keluarga atau bahkan rukun tetangga bahkan bisa kepada kepolisian. Karena ranahnya adalah perdata. Saat kemudian itu ditagih dan kemudian korban tidak atau kemudian para pelaku tidak bisa melakukan penagihan, maka ranahnya sangat personal. Yang kedua lakukanlah penagihan tertentu dengan adanya saksi atau kemudian dengan adanya orang-orang yang memiliki gitu ya kemampuan untuk bisa menagih jika memang ini menjadi eskalasi secara emosional. Yang ketiga tentu yang bisa kita pahami dalam konteks sosial ini adalah upaya untuk kemudian bisa mempertahankan relasi secara sosial itu juga kemudian bisa dipertahankan agar kemudian kata-kata yang terlontar atau kemudian relasi sosial yang kemudian terbentuk itu bisa menjadikan bagaimana kerukunan atau kemudian dalam konteks ini masyarakat yang memang berada pada konteks paguyuban itu bisa meningkatkan kohesi sosial secara lebih baik lagi. Ya, Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tadi ya mau membantu orang dan kalian memperhitungkan ekonominya gitu, jadi ingin uang itu kembali, maka harus ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi benar-benar ada kontraknya gitu. Kalau misalnya kalian tidak melakukan hal tersebut, maka kalian harus siap-siap mengikhlaskan karena kadang-kadang orang tuh ya udah ngutang kadang lupa gitu dan males ketika mau menagihnya, dan ketika ditagih orangnya selalu beralasan dan mencari waktu untuk menunda. Nah itu yang menyebabkan orang tuh jadi males gitu ya untuk menagih hutang. Itu juga jadi faktor-faktor lainnya. Dan kalau misalnya udah kepepet ya jadinya mungkin ke arah kriminalitas nantinya seperti ini ya pelampiasannya gitu kan. Tetap juga tengah ada kasus kriminal lainnya, yakni penemuan bocah berusia 4 tahun di dalam karung. Kami akan hadirkan informasinya pemirsa. Sementara itu bocah dan pelaku pembunuhan bocah 4 tahun yang tubuhnya terbungkus karung di Kelurahan Gunung Simping, Cilacap, Jawa Tengah telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan tetangga korban ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku tega menghabisi korban akibat korban melawan saat hendak dicabuli oleh pelaku. Hingga akhirnya pelaku langsung menghabisi korban dengan cara membekap mulut dan menenggelamkan kepala korban ke dalam ember berisi air. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun. Ya, jadi bayangin tuh ya, jadi pembunuhan itu benar-benar sadis sekali, dibuat orang tuh nggak bisa napas gitu kan, ditenggelamkan lah gitu. Itu bayang kita tenggelam aja pasti ngerasa sesak nafas dan sebagainya, masa sangat-sangat takutan pasti karena itu masih kecil tiba-tiba dicelupkan gitu ya, ditenggelamkan begitu dalam ember, itu pasti akan rasa takutnya luar biasa. Kalau kita ada di posisi anak tersebut yang nggak tahu apa-apa tapi harus menerima akibatnya gitu ya, jadi dari aktivitas kriminal ini ya kasihan banget tuh ya. Lantas bagaimana kronologis dari peristiwa ini? Kami sudah tersambung bersama Kasat Reskrim Polresta Cilacap bersama Kompol Agil W. Sampurna. Selamat malam, Pak Kasat.
Selamat malam Mbak Windy. Ya, Pak Adil, kami ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya kronologis atau awal mula dari kejadian ini. Ya, Baik, kronologisnya. kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026. Sekira pukul 10 WIB, korban menuju ke rumah pelaku untuk mengajak adik pelaku yang seusia dengan si korban untuk bermain. Namun karena adik pelaku tersebut diajak ke Purbalingga bersama ayah dan ibunya, tertinggallah sendiri si pelaku ini di rumah. Kemudian si korban ditarik tangannya, diajak masuk ke dalam rumah. Selanjutnya pintu rumah ditutup dan korban diminta untuk membuka celana oleh si pelaku. Kemudian korban menangis dan berteriak. Udah Karena kriminal. peristiwa ini takut diketahui orang lain, korban yang menangis dan teriak tersebut akhirnya dibekap oleh pelaku sambil dibopong menuju ke kamar mandi. Pada saat korban sudah berada di kamar mandi, dengan kepala yang dibekap dimasukkan ke dalam ember yang terisi air, sehingga korban kemudian tidak bisa melakukan perlawanan dan tidak berdaya. Akhirnya setelah berhasil korban dilakukan kekerasan dengan memasukkan kepala ke dalam air, si pelaku mengecek dada korban apakah masih berdetak jantungnya. Dan pelaku mengetahui bahwa jantung daripada korban sudah tidak berdetak. Kemudian dengan sadis dan bijaknya pelaku ini berusaha memasukkan alat kelamin pelaku kepada si korban. Kasian banget. Karena Ya. tidak berhasil melalui alat kelamin si korban masuk. Kemudian badan korban dibalik. Baik, Pak Kasat, kami ingin mengetahui apa hubungan dari pelaku dan juga korban. Apakah memang Kasian saling banget mengenal? tuh ya. Sangat sadis gitu Dari korban pelakunya. saling mengenal karena korban dan pelaku adalah tetangga rumah. Tetangga, baik. Artinya pada saat itu pelaku mengetahui bahwa korban ini sendirian. Apakah korban memang sehari-harinya tinggal bersama orang tuanya yang saat itu tengah beranjak ke Purbalingga? Korban betul sekali tinggal di tempat tersebut dan pelaku juga berada di rumah samping korban tersebut sehari-hari. Karena si korban ini setiap hari bermain dengan adik pelaku yang seusianya. Baik. Sementara itu apa hasil otopsi sementara? Pak Kasat, mohon ditahan dulu informasinya. Nanti kami akan bahas kembali pemirsa Tuh, selepas ya, jadi bukan orang asing ya, bukan orang yang nggak kenal yang melakukan kejahatan, tapi tetangganya sendiri, orang yang mungkin dekat dan dikenal gitu. Jadi benar-benar penjahat itu bisa muncul dari orang yang paling dekat dari diri kita gitu ya, jadi tetangga ataupun orang yang di sekitar kita. Jadi kita harus berhati-hati gitu ya. Kalau misalnya wah ini udah muncul tanda-tandanya, kita harus bersiap gitu. Jangan sampai lengah dengan orang-orang yang di sekitar kita gitu. Jadi waspada itu perlu gitu ya. Tapi jangan sampai suuzon. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada masih bersama kami, Mas Luki, kita lanjutkan perbincangan kami. Ini menjadi menarik, ada dua peristiwa yang berbeda, namun ternyata pelakunya ini sama-sama orang yang dekat, sama-sama tetangga. Bagaimana menurut Anda? Ya, sebelumnya salam kenal Pak Kasat, terkait dengan pertanyaan tadi Mbak Windy, memang ini menjadi salah satu ironi ya. Saya kemudian bisa katakan bahwa ternyata di awal tahun ini kita disuguhkan ada 3 aspek, bahwa ternyata kita memasuki era baru di mana darurat perlindungan anak. Kenapa saya bisa kemudian katakan demikian? Dalam konteks ini anak menjadi salah satu bentuk komoditi dalam tanda kutip. Saat kemudian orang tidak bisa melakukan penagihan utang atau kemudian tidak bisa membayarkan. Yang kedua adalah ini kita lihat anak menjadi target dari korban pencabulan dilakukan oleh pelaku yang seharusnya memang menjadikan anak sebagai upaya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Yang kedua bisa kita pahami juga bahwa saat kemudian kejahatan ini ternyata dilakukan oleh orang terdekat yang dikenal, maka tentu para keluarga harus bisa memperhatikan bahwa saat kemudian mereka berinteraksi, mereka melakukan aktivitas, sudah mulai melakukan bentengan-bentengan atau kemudian sesuatu pelindungan kepada anak tersebut. Apakah dalam konteks ini anak yang jika memang di bawah 5 tahun gitu dilakukan oleh anggota keluarganya atau di atas 5 tahun mereka diwanti-wanti atau kemudian diberikan satu peringatan jika memang ingin berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Yang ketiga bisa kita pahami dalam konteks ini bagaimana kemudian keberadaan anak perempuan itu sudah menjadi top of the top dari kejahatan atau kemudian kriminalitas di Indonesia. Maka ketiga aspek inilah yang menjadikan upaya untuk bisa menguatkan dalam konteks darurat perlindungan anak tersebut, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, atau kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan kita secara komprehensif gitu dalam konteks bagaimana kemudian kejahatan-kejahatan dilakukan yang menyasar pelaku adalah orang-orang yang dikenal atau kemudian targetnya adalah anak atau kemudian perempuan. Ini bisa dieliminir. Kurang lebih demikian. Ya, jadi kayak anak kecil tuh masih sangat rentan sekali ya. Jadi kayak dia masih kecil, badannya mungkin belum bisa melawan dan pemikiran belum dewasa. Sehingga ketika diajak ataupun tadi ya menghadapi suatu tindak kriminal, mereka tuh adalah orang-orang yang paling tidak bisa melawan dari tindakan orang yang lebih dewasa atau lebih kuat daripada dirinya. Dan kalau udah kayak gitu ya pasti yang jadi korban yang paling lemah itu yang bakal jadi yang bakal mungkin menerima akibatnya. Kalau orang dewasa itu nggak peduli sama hal sekitar, yang mungkin orang tuanya sendiri atau mungkin tetangga sekitar nggak peduli, ya akhirnya si anak ini mungkin nggak bakal bisa melawan kejahatan tadi gitu ya, karena dari fisiknya, dari mentalnya itu emang mereka nggak mampu untuk melawan orang dewasa. Untuk kasus ataupun perkara ini, bagaimana sesungguhnya pelaku ini menjalankan modusnya? Baik, kami jelaskan bahwa modus daripada pelaku ini adalah dengan membujuk korban, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban dan melakukan pelecehan seksual, sehingga korban akhirnya sampai meninggal dunia. Bagaimana cara membujuk korban? Pada saat itu korban datang ke rumah pelaku untuk mengajak si adik pelaku, kemudian si korban ditarik dan dipanggil. Setelah itu baru diminta untuk melepaskan tadi. Demikian.
Baik, Mas Luki, menjadi catatan penting karena modus yang kita ketahui bersama. Ini artinya ada upaya pembujukan. Kita ketahui bersama bahwa orang terdekat itu sesungguhnya merupakan orang yang kita percayai, Mas Luki. Dalam konteks ini tadi juga disampaikan oleh Pak Kasat, maka kita perlu lihat juga ternyata modus-modus ini seringkali berulang. Ya. Yang pertama adalah orang-orang tersebut sering melakukan grooming. Grooming inilah yang menjadikan orang-orang yang menjadi targetnya atau kemudian wadah agar pelaku bisa membujuk rayu dengan misal mengajak bermain atau kemudian memberikan sesuatu, dan anak seringkali menjadi terlena di sana. Modus grooming ini tidak hanya dilakukan dalam konteks digital, ternyata dalam konteks fisik ini masih cukup marak dilakukan. Ya. Yang kedua, dalam konteks grooming seringkali mereka akan menjadikan perbuatan ini dalam konteks perhemat saya ini tidak menjadi satu hal yang baru pertama kali. Maka perlu digarisbawahi, tadi juga sudah disampaikan Pak Kasat, bisa jadi korban tersebut adalah orang-orang yang memang sudah diupayakan berkali-kali atau kemudian ada target-target lainnya yang kemudian tidak bisa capai di sana. Jadi sesuatu ini saat kemudian mereka melakukan grooming, mereka akan melakukan suatu bujuk rayunya. Dalam konteks ini mereka melakukan suatu upaya pendekatan yang seringkali bersifat persuasif. Yang ketiga, mereka akan menjadikan aktivitas-aktivitas itu sebagai upaya untuk mengkamuflase perbuatan yang mereka tuju. Dalam konteks ini adalah pencabulan. Apakah memang iming-imingi memegang alat vital, mohon maaf seperti itu, atau kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kedewasaan. Maka si korban dalam konteks yang sudah menjadi jenazah tersebut melakukan suatu hal yang cukup baik ya, dan kemudian bisa menjadi salah satu upaya bahwa perbuatan tersebut memang memiliki kalkulasi resiko yang cukup tinggi, tapi menandakan bahwa dia memiliki dedikasi terhadap dirinya dengan cukup baik. Yang keempat, tentu tempat-tempat yang memang sering menjadi aktivitas tersebut adalah tempat-tempat yang memang lepas dari perhatian kepada masyarakat, atau kemudian tempat-tempat yang memang sudah sangat dikenal oleh para target-target dari pelaku tersebut. Jadi keempat aspek inilah yang seharusnya bisa menjadi gradasi sehingga kita bisa dalam tanda kutip gitu ya mencegah upaya-upaya predator seksual ini, terutama yang menyasar anak, dan bisa memberikan bentengan-bentengan tertentu kepada anak-anak yang seringkali menjadi target dari korban tersebut. Ya, mudah-mudahan ada pihak-pihak terkait yang kemudian memberikan. Jadi bahaya banget ya dari child grooming itu ya. Jadi si penjahat ini itu tidak datang sebagai orang yang jahat, orang yang tidak dikenal dan orang asing gitu. Jadi bukan seperti itu tampaknya. Jadi mereka tuh datang sebagai teman awalnya, mungkin tetangga, ya orang yang mungkin sering berinteraksi dengan anak. Tapi lama kelamaan sudah semakin dekat, baru mereka menunjukkan warna mereka. Jadi ada apa ya, topengnya gitu ya, benar-benar topengnya itu orang baik, tapi di balik orang baik tersebut terdapat niatan jahat gitu. Jadi orang tuh udah merencanakan kalau dekat dengan anak tuh pasti nggak curiga gitu. Jadi mereka mungkin belum dewasa ya. Nah, ketika belum dewasa itu mungkin bisa dipengaruhi atau dimanipulasi secara psikologis gitu ya. Jadi mentalnya itu dibentuk supaya mengikuti si pelakunya atau si yang melakukan chat grooming ini. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang yang mendekati anak kita atau anak kecil ya. Apakah orang ini benar-benar baik gitu ya, benar-benar mungkin ingin bersahabat atau berteman gitu ya, ingin membuat ikatan, atau malah ingin ada niatan jahat tadi ya. Jadi sebagai orang tua yang mungkin sayang terhadap anaknya, kalian harus peduli dengan siapa anak ini berteman atau punya ikatan tertentu dengan orang lain. Kalau misalnya benar-benar teman gitu ya, emang sebaya gitu, itu nggak mungkin, nggak masalah. Tapi kalau misalnya udah sama orang dewasa, kalian harus lebih jeli lagi dalam menilai ini benar-benar bakal jadi teman atau malah memiliki niatan jahat. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari ya dari kejahatan tadi ya, yang menyasar ke anak kecil. Yang pertama tuh gara-gara hutang, anak itu jadi korban, dan ini dari tetangga gitu ya, orang yang paling dekat di sekitar kita itu bisa juga melakukan kejahatan ya, bahkan akhirnya anak itu bisa meninggal juga tuh ya. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.